Kamu udah pernah dihina sama temen? Nggak ada apa-apanya. Mana Iya, paten? Dihina sama sepupu? asik. Udah sering. Mana paten? Diremehin sama keluarga sendiri? Santai, masih belum paten. Santai. Tapi kalau dihina sama pejabat sambil dikatain, Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Baru paten. Asik. Keren, kata-katanya ini keren bro. Ini lagi nyindir KDM bro. Jadi ini kalau yang belum tahu ini Aura Cinta ini yang pernah viral waktu mengkritik Pak KDM. Waktu penggusuran rumah. Kalau nggak salah itu, saya juga lupa. Ini yang sempat viral, kan dulu pernah di di bukan dikatain, maksudnya apa dia? Sama Pak KDM itu disindir lah ya. Kalau Anda miskin jangan sok kaya. Ini sama si Kak Aura ini dibikin konten lagi nih, rame lagi nih ntar. Begitu ya. Ini lagi rame lagi Ki. Jadi ada yang komen juga, dia yang pakai tanah negara, dia sendiri yang rasa jadi korban. Ya, jadi dia ini mengkritik KDM seolah-olah Pak KDM itu yang salah, padahal warganya sendiri yang salah, maksudnya gitu kan. Kritiknya itu salah. Jadi KDM itu sempat membuat pernyataan kepada si Kak Aura, kalau miskin itu jangan sok kaya. Itu dulu kan ramai banget itu, sampai diundang ke televisi juga kan ini Aura ini. Begitu. Terus ada yang komen juga, dibilangin malah bangga bukannya ngaca. Aduh. Oke, lanjut. Assalamualaikum, Sampurasun, Ilujeng Enjing, warga Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat dan para ketua RT, RW, kepala dusun, aparat perangkat desa, kepala desa, lurah, camat, para kepala dinas penanaman modal satu pintu di seluruh provinsi Jawa Barat, para bupati dan wali kota. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya sehingga Jawa Barat pada saat ini sampai bulan Juli 2025 ini merupakan provinsi yang paling diminati oleh para investor. Total modal yang masuk ke Jawa Barat sudah mencapai 72,5 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kinerja yang dilakukan hari ini menjaga iklim investasi dari berbagai gangguan, premanisme, dari berbagai gangguan, hambatan-hambatan investasi, infrastruktur, dan sejenisnya, kita bisa menanganinya dengan baik. Dan tinggal bagaimana seluruh investasi ini memiliki dampak pada keterserapan tenaga kerja di Jawa Barat. Dan kita bulan Agustus ini sudah memberlakukan lamaran kerja tidak lagi manual, tetapi masyarakat atau orang pencari kerja sudah ada dalam sistem data yang kita miliki di Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten Kota. Kemudian perusahaan tinggal mengkoneksikan, dan mereka kalau memiliki lapangan kerja atau lowongan kerja tinggal mengundang orang-orang yang punya kapasitas untuk bekerja di wilayah perusahaannya dan di berbagai daerah di seluruh provinsi Jawa Barat untuk dilakukan seleksi. Setelah lulus dan dinyatakan diterima, baru ngurus persyaratan. Jangan sampai persyaratan dibuat, tidak lulus, mengeluarkan biaya yang banyak. Untuk Betul. itu, selamat bagi semuanya. Mari bekerja untuk Mantap. kepentingan rakyat Jawa Barat. Jadi begini bro, jadi Pak KDM ini menyampaikan bahwa Provinsi Jabar itu menjadi peringkat pertama investasi nasional. Ini bagus banget, bagus. Jadi menarik investor buat berinvestasi di Jawa Barat. Ini kan sangat bagus, membuka lapangan pekerjaan terutama buat warga Jabar yang lagi pada nganggur kan. Yang pertama itu, yang kedua itu total investasi yang masuk itu senilai 72,5 triliun. Ini mantap banget ini. Provinsi paling maju kayaknya ini Jabar ini nantinya, mengalahin Jakarta. Jakarta nanti bisa kalah sama Jabar.
Yang ketiga itu AKDM itu berterima kasih kepada semua, baik perangkat RT, RW, desa, kelurah, camat, intinya semua lembaga yang ada di Jawa Barat itu berterima kasih karena sudah saling kompak, saling bekerja sama demi kemakmuran rakyat Jawa Barat. Ya kan, yang saya tangkap itu 3. Yang keempat itu keberhasilan menjaga iklim investasi dari hambatan seperti premanisme dan infrastruktur, begitu kan. Yang keenam, membuat lapangan pekerjaan. Ya, betul. Ini kan menjadi banyak lowongan pekerjaan buat warga Jabar. Nantinya banyak yang kerja, bukan banyak yang menganggur kan. Juga nantinya mengurangi banyaknya perantau ke Jakarta, gitu kan. Nah, yang ketujuh yang saya tangkap juga, perusahaan bisa langsung mengakses data pelamar yang sesuai. Jadi yang disampaikan Pak Kadem itu, yang lamar itu juga disesuaikan berkas-berkasnya, syarat-syaratnya, jangan sampai tertukar, gitu kan. Yang saya tangkap begitu sih, yang saya tadi dengarkan kurang lebihnya seperti itu. Jadi mohon maaf kalau ada salah katanya kan ya. Saya kan juga manusia, banyak kekurangannya begitu bro. Terus di sini ada juga yang berkomentar, Pak Deddy, masih banyak preman berseragam coklat yang perlu diawasi demi kelanjutan dan kestabilan pembangunan daerah. Ya itu sih. Itu kalau udah bicara seragam coklat itu udah sulit bro. Sulit, dimana-mana itu susah, itu puasa juga berkuasa kan. Jadi itu nggak bisa langsung saset, harus slow, santai, pelan-pelan gitu kan, nggak langsung bisa gitu bro. Iya, oke lanjut. Apa ini? KDM stop yang minta sumbangan di jalan buat 17 Agustusan. Ada ya yang minta begituan? Ada. Jangan naon teh. Ya jangan dong. Aduh. Soalnya ini tuh pada nggak ada buat biaya. Ya biaya Agustusan kan. Aduh jadi mengesankan anak-anak merokok dibiarkan. Ayo coba. Jadi mungkin Pak KDM ini menemui kotak sumbangan mungkin ya di jalan yang diisi oleh warga. Maksudnya gimana sih ya? Maksudnya menemukan sumbangan gitu ya buat 17-an itu kan nggak boleh kan? Bagaimana sih, saya nggak tahu juga kan. Saya belum pernah nemuin yang gitu-gitu. Biasanya kalau di tempat saya itu dari RT itu iuran, bukan meminta di jalan minta sumbangan gitu kan. Saya nggak tahu itu. Kalau di daerah Jabar saya nggak tahu. Jadi KDM itu meminta buat warganya mungkin nggak usah begitu kan, itu nggak baik, nggak bagus ya kan. Mending iuran berapa 50 apa 100 apa 25 apa 20 gitu kan. Nanti dibikin acara buat lomba atau buat apa gitu kan, buat syukuran atau buat lomba ya kan, bisa begitu. Kalau tempat saya begitu sih, iuran berapa ribuan atau seikhlasnya, nanti dibuat acara syukuran serta lomba-lomba begitu. Oke, lanjut nonton. Kamu masih muda, umur berapa? Itu bau naon ya teh? Oh, pabrik hayam. Di mana pabriknya? Ruang biru masih buka. Masih buka. Oh, iya teh jang naon ieu teh. Sok saya acara Agustusnya bade naon, mau apa Mau ini? lomba anak-anak, Tapi Pak. jangan begitu, yang satu joget-joget di tengah jalan, anak-anaknya udud. Kenapa nggak berhenti udud aja pakai Agustusan? Belum ada dikasih mungkin pabrik mana tahu. Janganlah,
Aduh, eraken. Agustusan lomba, udah saya kasih sumbangan 5 juta, jangan minta di jalan. Mantap. Jadi di sini KDM memberi sumbangan kepada warga senilai 5 juta ya, bagus. Bagus, itu gubernur yang baik gitu ya. Jadi nggak usah minta-minta begitu kan, intinya Pak Gubernur gitu, nggak usah minta-minta, nanti dikasih juga. Bagus, ini juga nyindir juga kepada warga itu, kalau ada anak yang merokok di bawah umur itu harusnya dibilangin, nggak usah suruh merokok, masih di bawah umur kan. Tadi disampaikan juga begitu. Kenapa warga malah membiarkan anak-anak ngerokok? Oke, mungkin sekian dulu ya, bro.